Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nenden Siti Fathiah SPD, Ervi Nurfitria SPD, Femi Lufia Andini SPD, dan Rizka Nurjana Sujarwo Putri SPD. Kami adalah angkatan 2 kelompok 3 Pemerintah Kota Cimahi. Kami akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai WOG di Indonesia. Berikut ini adalah video best practice yang kami ambil sebagai contoh penerapan WOG. Ini berkaitan dengan programnya Pak Presiden Republik Indonesia. Di Nawacita memang ada 100 teknopark harus tumbuh kembang di seluruh Indonesia. Cimahi itu punya keterbatasan di sumber daya alam, harus endorse terus di sumber daya manusianya. Kebetulan sumber daya manusia butuh ruang yang lebih besar. Nah, gedung inilah cocok untuk program yang tadi saya maksud. Akademisi, pebisnis, komunitas, government, sama media. Gitu. Jadi tempat ngumpul lah sebenarnya. Gedung Teknopark ini sebagai pusat pelatihan, sebagai pusat untuk mengembangkan kompetensi SDM, untuk mengembangkan pemasaran, manajerial dan lain sebagainya. Jadi kalau kita selalu bilang bahwa bisa disebut gedung Teknopark ini training center lah ya. Kemudian kita punya gedung BIDC sebagai pusat industri IT ya, digital kreatif. Di sana kita punya beberapa ruang kantor, baik itu ruang kantor yang sifatnya permanen tertutup maupun yang hanya meja-meja saja bagi para pengusaha pemula. Kami sediakan di sana sehingga tidak ada lagi istilah kita sulit mencari ruang kantor di Cimahi. Program-program yang ada di Cimahi Teknopark, setidaknya kita ada 2 program utama, yaitu program inkubator. Untuk yang pertama itu ada mentoring. Itu yang pertama mentoring, dan yang kedua itu ada pelatihan-pelatihan yang disediakan dari inkubasi itu sendiri, dan yang ketiga itu ada ngobrol-ngobrol non formal, misalkan kita dan mentor, dan ada juga pihak-pihak yang lain yang ikut di situ. Ya step by step untuk membuat aplikasi yang akan kami kembangkan. Ya salah satunya dari tadi mulai dari ide, mulai dari brainstorming, kemudian masuk ke pembuatan aplikasi itu sendiri. Selain itu juga kita punya program akselerasi. Ini outputnya adalah para pelaku UKM atau IKM naik kelas. Di kelas akselerasi ini saya beserta teman-teman yang lain diajarkan, dibimbing step by step bagaimana caranya memulai sebuah usaha yang baik. Kemudian diajarkan bagaimana supaya usaha ini bisa mengalami percepatan dengan baik pula. Dan di kelas akselerasi ini saya dan teman-teman yang lain diajarkan banyak hal. Kami diajar cara membuat company profile, kemudian cara membuat keuangan yang sederhana, dan kami pun diwajibkan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan bisnis kami. Kami pun diajarkan bagaimana memasarkan produk secara online dan offline. Kami pun diajarkan dasar-dasar fotografi, dasar-dasar desain grafis, dan banyak hal yang diajarkan kepada kami. Dan yang terutama adalah para mentor semuanya selalu memberikan motivasi yang luar biasa kepada kami agar kami memiliki habit yang baik untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Salah satu indikator ataupun layanan yang disyaratkan adanya di kawasan Teknopark adalah layanan konsultasi bisnis dan teknologi bagi para pelaku usaha. Nah, di era industri kreatif ini saat ini, SDM itu kan senternya, pusat hal yang paling pentingnya di antara ABGC. Komunitas ini sebagai pintu pertama. Kita menyebutnya pool of talent. Jadi kita adalah wadah untuk
berbagai orang. Ya, jadi dengan konsepnya quadruple helix ini sendiri yang terjadi di Kota Cimahi yang didukung oleh dan diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Baros, itu sangat amat mendukung industri yang ada di dalamnya. Karena dengan adanya kawasan terpadu seperti Cimahi Technopark ini, kita bisa saling bersinergi, bisa berkolaborasi. Terutama kalau untuk perusahaan mungkin lebih banyak akan ada di ranah pengembangan SDM-nya. Juga selain itu, ada banyak kebijakan-kebijakan yang ya cukup mendukung lah untuk industrinya sendiri. 1 tahun penuh di gedung ini ada 342 kegiatan. Nah, kalau ngomongin masalah input nih dari 342 itu hanya 20% kegiatannya diinput oleh kita. Yang 80%-nya itu kegiatan dari mana? Kolaborasi kegiatan. Harapannya kegiatan yang tadi saya sampaikan masalah menginkubasi, mengakselerasi itu tidak berhenti. Hasilnya memang baru terasa kecil. Apa yang kita lakukan sedikitnya ada hasil. Bisnis sendiri, harapan kita kepada Cimahi Technopark itu lebih banyak memang nantinya kita bisa melahirkan SDM baru, kemudian juga kita bisa berkolaborasi dalam hal mungkin jaringan gitu, karena jaringan di Cimahi Technopark sendiri sangat luas kan. Ada pemerintah provinsi itu, kemudian ada juga pusat, yang dimana nantinya ketika bersinergi dengan perusahaan atau bisnis itu akan menjadi kolaborasi yang baik, terutama menambah jejaring kita di ranah bisnis gitu. Mereka akan bertransform menjadi profesional, bertransform menjadi entrepreneurship, bertransform menjadi bisnis. Nah, inilah yang akan diharapkan dari goal ABCG itu sendiri. Harapan saya sebetulnya hanya satu, kami ingin gedung ini semakin bermanfaat banyak bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal di Cimahi. Saya merasa semakin ramai ataupun semakin banyaknya aktivitas di gedung ini, saya merasa justru bahagia karena gedung ini artinya bisa memberikan manfaat yang memang luas bagi seluruh masyarakat. Saya Ajay Muhammad Riyadna, Wali Kota Cimahi. Dalam ini kami atas wali kota akan terus mendukung dan mengembangkan Technopark. Karena dengan penggunaan Technopark sudah bisa dirasakan walaupun baru belum 2 tahun. Oleh karena itu kami akan terus mencoba mengembangkan Technopark ini untuk kepentingan para kreativitas yang ada di Cimahi. Terima kasih. Berikut adalah video yang kami tampilkan merupakan best practice dari penerapan nilai-nilai WOG di Indonesia, khususnya di Cimahi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Technopark adalah salah satu upaya pemerintah dalam penerapan WOG karena adanya kolaborasi antar 4 sektor di Technopark ini. 4 sektor WOG di Technopark diantaranya ada komunitas, bisnis, pemerintah, dan akademisi. Di sektor komunitas ada CCA, IWAFI, IPMI,
CCIC, IEC, TC20, dan lain-lain. Di sektor bisnis, ada Kumata Indonesia Safira, BJB, Indomaret, Pegadaian, Trisula, Tex, dan Transmart. Di sektor pemerintah ada BPPT, ada Bekraf, Kominfo, Kemenko PMK, dan Kemenristek. Di sektor akademisi ada Unjani, Unpad, Poltek, TEDC, SBM, ITB, dan STEI, Ekuitas, dan lain-lain. Itu adalah 4 sektor yang ada di Teknopark. Dengan memiliki tujuan yang sama sebagai pusat pelatihan, pusat pengembangan kompetensi SDM, pengembangan pemasaran, manajerial, dan lain sebagainya, sektor-sektor di Teknopark membuat beberapa program, yaitu inkubasi dan akselerasi. Untuk kegiatan inkubasi terdiri dari kegiatan mentoring, pelatihan-pelatihan, dan obrolan-obrolan formal. Untuk program akselerasi ada pelatihan untuk para entrepreneur. Selanjutnya, kenapa video ini merupakan best practice WOG? Karena sesuai dengan prinsip-prinsip WOG yang pertama yaitu integrasi institusi atau lembaga. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa di sini terdapat 4 sektor yang terdapat di Teknopark ya, ada di komunitas, bisnis, pemerintah, dan akademisi. Kemudian yang kedua adalah kesatuan dan kolaborasi antar sektor link. Ya, di setiap sektor terdapat beberapa link seperti misalkan di bidang bisnis ada Kumata Indonesia Safira, ada BJB, kemudian ada Indomaret yang bergerak di bidang perdagangan, Pegadaian, Trisula, Tex, dan Transmart. Ya. Kemudian yang selanjutnya penyatuan elemen pemerintahan, ya, di mana di Teknopark ini ada beberapa elemen pemerintahan seperti BPPT, Bekraf, Kominfo, Kemenko PMK, dan Kemenristek. Selanjutnya, Teknopark ini menerapkan juga nilai-nilai WOG yang pertama yaitu kolaborasi, dilihat dari adanya upaya penyatuan beberapa kelembagaan demi meraih tujuan yang sama. Yang kedua, integrasi, yaitu dilihat dari adanya upaya merealisasikan tujuan yang sama sehingga terlaksana dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, nilai sinkronisasi, yaitu adanya penyelarasan kegiatan kelembagaan untuk terciptanya hasil yang maksimal tanpa adanya gangguan dari setiap aktivitas yang berbeda. Jadi, Teknopark ini sangat memberikan kolaboratif untuk setiap pelaksanaannya. Semua aspek di sini disatukan sehingga Teknopark ini sangat menerapkan nilai-nilai WOG. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.